Selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan yang bersama-sama merayakan Natal Sekolah Kristen Elkanah pada tahun 2021. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mewakili Bapak Ibu, guru dan seluruh karyawan YPK Elkanah menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh orang tua siswa dan juga kepada semua siswa-siswi YPK Elkanah yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan berbagi kasih yang dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, dan juga pembagian sembako yang diberikan dan dibagikan kepada para tukang becak, demikian juga karyawan YPK Elkanah. Dan biarlah kasih kita kepada sesama akan senantiasa mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Tuhan memberkati. Hai semua, aku Tania, aku Marsanda. Hari ini kita akan merayakan Natal bersama. Nah, jadi tema Natal kita tahun ini adalah unconditional love. Apa sih maksudnya unconditional love itu, Soh? Unconditional love itu artinya cinta tanpa syarat. Wah, cinta dari siapa tuh? Dari Tuhan Yesus dong. Iya sih bener, Tuhan kan sudah turun ke dunia menjadi manusia hanya untuk menebus dosa kita. Betul. Jadi untuk menyambut kedatangan Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah
dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mulai ibadah Natal bersama Sekolah Kristen Elkana. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberkati dan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Engkau juga tetap memberkati keluarga yang mendampingi anak-anak-Mu dalam mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang ikut andil di dalam pelayanan ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Kami serahkan ibadah Natal ini dari awal hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana nih perasaannya? Tuhan sudah datang ke dunia untuk kita semua nih. Kalau aku sih bersyukur ya, karena kita yang bukan siapa-siapa aja Tuhan mau tebus dosanya. Dia mau rela turun menjadi manusia, disalibkan hanya untuk menebus dosa kita. Nah, kok kamu gimana? Aku juga bersyukur banget sih ya. Tuhan udah datang ke dunia untuk kita dan mencintai kita tanpa syarat. Oleh karena itu, mari kita pujikan Kunaikan Syukurku. Gimana nih? Masih semangat nggak? Masih lah ya. Seperti yang kita tahu, Tuhan telah mencintai kita semua. Jadi untuk itu, mari kita pujikan KASIH. KASIH
Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian, Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih.
Waktu dan tempat saya serahkan kepada Puplam Budi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalian tahu nggak, besok Senin kita kedatangan murid baru loh. Serius? Iya, katanya anak berprestasi loh. Masa sih? Kira-kira murid barunya tampangnya kayak gimana ya? Kalian penasaran nggak? Penasaran banget. Gimana kalau hari Senin kita kerjain dia? Setuju nggak? Cakep. Setuju banget. Kok belum datang juga ya murid barunya? Wah, jangan-jangan dia jadi masuk sekolah kita. Ya, padahal kita mau bukan surprise. Ini ruang kelasmu ya. Silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Kayaknya murid baru itu kelihatan culun guys. Iya dong. Cocok. Hei anak baru, sini bentar. Baik Kak. Tujuan kamu masuk sekolah kita apa sih? Nggak ada kok Kak. Tahu saja kamu kalau kalian sama kita, bukan tahu. Iya Kak. Gak boleh gitu Kak, kita gak boleh jahat sama orang. Jahat, kamu diam aja ya. Ada ribut-ribut apa ini? Ini Kak, kakak kelas 9 ngebully murid baru. Kebiasaan deh. Cepat masuk ke kelas. Jam pelajaran akan segera dimulai. Terima kasih ya sudah bantuin aku. Sama-sama. Sama-sama, lain kali kalau mereka dibully lagi, jangan lupa dilaporkan ke guru ya. Lagi semuanya, buka buku IPA-nya. Sebel banget deh rencana kita gagal. Iya, gara-gara teman lagi sosis tuh. Nah, kita kan berempat ini piket rusak. Gimana kalau kita suruh anak baru itu bantuin kita? Nah, iya, males banget piket habis pulang sekolah. Anak baru, Iya Kak. nanti itu kita piket habis pulang sekolah, kamu gantiin kita yang piketin. Tapi sepulang sekolah saya ada les Kak. Urusanmu lah, yang penting nanti kelas kami udah bersih. Iya Kak. Kak. Ya, kenapa? Kak kelas 9 ngebully Sasa lagi. Mereka minta Sasa untuk piket di kelasnya mereka. Ya ampun, tambah berulah aja. Kalau begitu, ayo kita laporkan ke guru. Silakan masuk. Ada apa ini? Jadi begini, Bu. Wah, tidak benar ini. Bunia minta tolong kalian panggil siswa kelas 9. Kenapa kalian membuli Sasa? Kita hanya bercandaan saja, Bu. Bercandaan. Kalian tahu membuli itu membawa dampak bagi seseorang, bisa menjadi rendah diri dan cemas. Tolong jangan kalian lakukan lagi. Bunia berharap kalian sekarang meminta maaf kepada Sasa. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Males banget gak sih minta maaf sama di kelas? Iya nih. Kalau kamu gimana? Selamat pagi, Pak. Maaf saya terlambat. Sudah jam berapa ini? Silakan keluar. Kamu dapat sanksi membersihkan. Ke ballroom ya. Sekarang. Baik, Pak. Kayak memang kita harus minta maaf deh ke Sasa anak baru itu. Hah? Kamu yakin? Gak bakal nyesel? Enggak, Sasa itu sebenarnya baik. Mungkin emang kita aja yang terlalu jahat sama dia. Ayo sekarang kita ke kelasnya terus minta maaf sama dia. Sa, sini bentar. Iya Kak, ada apa lagi? Gak usah takut, Sa. Kita sih cuma mau minta maaf. Maaf ya, Sa, udah berperilaku buruk sama kamu. Iya Kak, kakak-kakak semua saya maafkan.
Gitu dong, hidup indah jika semuanya rukun dan damai. Cie, ada teman baru nih. Sekali lagi saya menyapa semua yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, luar biasa. Karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita juga luar biasa kasih-Nya kepada kita semua. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita menyaksikan drama. Dan Bu Pam ingin bertanya kepada kalian, apa pesan yang kalian terima dari drama tersebut? Dari apa yang sudah kita saksikan melalui drama tadi, anak-anak, kita bisa belajar bahwa ketika kita berbuat yang tidak baik kepada orang lain, melalui drama tadi disebut pembulian atau perundungan, di mana dengan sengaja kita menyakiti orang lain untuk kepentingan-kepentingan kita. Kalau di drama tadi, dalam drama tadi beberapa orang menyakiti siswa yang baru, yang punya prestasi, yang baru masuk di sekolah. Dengan harapan siswa tadi menjadi takut, tunduk, dan taat kepada mereka. Nah, hal ini adalah perbuatan yang tidak baik. Karena menyakiti orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Maka Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bu Pambudi, kalian semua dan semua orang di dunia yang berbuat dosa. Siapa yang percaya kepadanya, siapapun itu, orang kaya, miskin, orang yang pinter, orang yang kurang pinter, orang yang ganteng, orang yang cantik, ataupun orang yang biasa saja, semua mendapat kasih-Nya Tuhan. Maka tidak pantaslah ketika kita berbuat tidak baik dan menyakiti orang lain. Firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 berbunyi demikian. Dan menasehatkan kepada kita demikian. Saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Sungguh jelas sekali firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 yang ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar kita dijauhkan dari yang namanya perbuatan jahat. Tetapi kita harus banyak melakukan perbuatan yang baik. Firman Tuhan mengatakan barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Kalau kita suka melakukan perbuatan yang baik, berarti kita berasal dari Allah. Maksudnya kita dan seluruh hidup kita memahami bahwa itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah, tidak mengenal Allah, tidak tahu apa yang benar yang dikehendaki Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbuat yang jahat itu tidak hanya urusan menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh orang lain. Perbuatan jahat itu bukan hanya mencuri atau melukai, memukul orang lain.
tetapi juga berbohong dan menyakiti atau melukai hati seseorang atau orang lain, dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan jahat yang harus kita jauhi. Nah, melukai hati seseorang, kalau kita konekkan ya firman Tuhan ini dengan drama tadi. Di sana kita menjumpai murid yang baru itu disakiti, dilukai hatinya dengan perkataan yang kasar, dengan intimidasi yang menakut-nakuti, lalu dengan perbuatan fisik, yaitu disuruh mengerjakan tugas piket dari kakak-kakak kelas. Ya. Itu melukai bukan hanya hati, tapi juga mempermalukan orang lain. Nah, melukai hati seseorang atau orang lain ini juga termasuk salah satu kejahatan yang sering terjadi pada zaman sekarang ini. Yang kalian mungkin pernah mendengar dan sering mendengar dengan istilah pembulian atau perundungan. Dari yang terjadi di dalam drama, anak yang baru itu mengalami pembulian atau perundungan oleh kakak-kakak kelas. Nah, pelaku perundungan dalam hal ini tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan orang lain ketika kita mengatakan sesuatu yang sesungguhnya sangat menyakitkan. Atau kita membiarkan sesuatu yang berlangsung dan mendapatkan keuntungan dari kejadian ketika kita melakukan pembulian. Hal itu sungguh sangat bertentangan dari firman Tuhan yang kita baca dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 tadi. Ya. Anak-anak, kita tidak dapat berkata, wah, kalau kita sudah menjadi Kristen, kita akan bebas dari pengaruh jahat. Karena kita tidak bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan salah atau jahat. Pikiran jahat dapat mengintai melalui pikiran kita, melalui media, melalui video game, melalui acara-acara di televisi, dan film-film yang sering mengedepankan, mengagung-agungkan kekerasan dan sikap balas dendam. Nah, jangan-jangan banyak anak-anak muda, banyak pelajar-pelajar suka melakukan perundungan, suka melakukan pembulian karena pengaruh-pengaruh hal tersebut. Oleh sebab itu, hati-hatilah di dalam berkata-kata dan bersikap terhadap orang lain. Dan ingat, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, panduan kita adalah firman Tuhan. Ada satu ayat yang sudah sangat terkenal di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Yaitu tentang hukum kasih. Ayat 37 dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di ayat 38 dituliskan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Hukum kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan harus dibarengi dengan sikap kasih kepada sesama. Itulah inti ajaran Tuhan, ajaran kekristenan. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Ia rela datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Itulah kasih yang terbesar.
yang tidak ada taranya, dan kita patut mengucap syukur untuk hal itu. Oleh sebab itu tidak patut bagi kita ketika kita sudah menerima kasih Allah yang demikian besar, kita bersikap tidak mengasihi sesama kita, membeda-bedakan sesama kita, meremehkan sesama kita, berlaku congkak kepada sesama kita. Itu benar-benar tidak sesuai dan jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sudah merasakan kasih-Nya melalui penebusannya di atas kayu salib, dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang jelek-jelek dalam hidup kita, yang buruk-buruk, yang jahat, itu harus kita buang. Ingat, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, berarti kita itu adalah ciptaan yang baru. Berarti kita hidup senantiasa di dalam pertobatan, membenci dosa, tidak suka yang tidak baik. Ya. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia ini tanpa memilih-milih yang kaya saja yang dipilih atau yang pintar saja yang dipilih, tidak. Semua orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ialah yang akan memperoleh keselamatan. Kalau Tuhan Yesus saja tidak membeda-bedakan orang, sekali lagi Bu Pam katakan di dalam perayaan Natal ini, kita juga harus menjauhi sikap yang membeda-bedakan atau mengkotak-kotakkan orang lain karena tidak sama dengan kita. Kita harus memiliki KASIH seperti yang sudah Allah sendiri lakukan kepada kita, umat ciptaannya. Ya. Nah, kasih itulah yang akan membangun, meneguhkan, dan menjadi berkat bagi orang lain, bukan sebaliknya. Dan biarlah melalui drama tadi kita belajar. Kita tidak boleh membuli. Kita tidak boleh merundung, melakukan perbuatan yang jahat kepada orang lain, menyakiti mereka melalui tindakan dan perkataan kita. Dan biarlah sebagai pengingat di perayaan Natal pada tahun ini, ya, kita hidup didasari oleh kasih Allah. Dan kasih itu kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Setelah kita lihat drama tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membuli, tidak boleh pilih kasih kepada orang yang lebih lemah kepada kita. Karena Tuhan sendiri telah mencintai kita semua tanpa syarat. Betul tuh, seperti pujian yang mengatakan bahwa kasih Allah itu seperti mentari yang tiada pernah berhenti untuk bersinar, seperti itu juga kita harus mengasihi sama kita. Jangan berhenti untuk mengasihi sama. Oleh karena itu, mari kita pujikan Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra
saya, Natal bermakna bahwa suatu kejadian yang mengesankan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya, Natal adalah hari di mana kita memperingati hari kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Natal adalah sebuah kebersamaan. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini bagi kita. Dia telah menyediakan jalan yang benar agar orang-orang yang percaya mau datang kepadanya. Hal ini membuat saya yakin bahwa Natal sesungguhnya adalah kebersamaan kita. Tuhan Yesus telah mengumpulkan kita agar kita sebagai umatnya dapat kembali kepada jalan yang benar dan menuju ke Kristus. Bagi saya adalah kebersamaan dan dimana kita bisa memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita, dan kita juga bisa berkumpul bersama anggota keluarga kita dan saling berbagi kasih. Natal bagi saya adalah kelahiran Yesus Kristus di dalam hidup kita dan juga bagi dunia ini, dan juga berarti kesederhanaan. Dan kesederhanaannya ini apa? Kesederhanaannya ini yang dimaksud adalah Yesus Kristus lahir di dalam kota kecil Bethlehem, dan juga ia lahir di Palungan. Kasih adalah sikap saling menyayangi antar sesama. Sebuah perasaan yang dimana kita akan saling menyayangi antar sesama, dan kita akan rela berkorban demi orang yang kita kasihi. Kasih adalah sebuah tindakan nyata akan rasa cinta kita kepada sesama. Bisa diwujudkan melalui kita bisa memaafkan orang lain, maupun kita bisa berbagi dan melakukan hal-hal lain yang dapat membuat sesama kita menjadi senang. Kasih adalah dimana kita berbuat baik pada orang lain, lalu kasih itu tidak hanya kepada keluarga, bisa juga kepada teman, guru, dan saudara-saudara yang lain. Kasih itu adalah lemah lembut, tidak sombong, dan juga tidak memegangkan. Ya, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kami. Biarlah firman itu tetap menjadi rema di dalam hidup kami. Dan Tuhan ajarkan kepada kami juga untuk melakukan firman itu siang dan malam, sehingga biarlah hidup kami bertumbuh. Terpuji namamu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, tapi biarlah ibadah ini merupakan satu media agar kami bisa berjumpa dengan Allah secara pribadi, sehingga biarlah hidup kami ini diubahkan dan jadi berkat dimanapun Tuhan utus kami. Terpuji namamu, kami serahkan seluruh waktu kami di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan juga untuk murid-murid kami berdoa, biarlah kiranya juga Tuhan pakai murid-murid jadi berkat, menjadi murid teladan dan bisa dicontoh oleh banyak orang. Begitu juga dengan staf guru, kami serahkan semuanya di dalam tangan Allah. Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan, kerja keras kami untuk melayani Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari kelas 4 mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas.
memberkati. Kami dari kelas 8 mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami kelas 9 mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Kami atas nama keluarga besar Sekolah Kristen Elkana mengucapkan Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.